Selamat datang di HSC Corner, channel yang membahas tentang tips-tips untuk perpajakan, untuk bisnis, dan untuk tips di bidang investasi. Terima kasih sudah menyimak di channel ini. Saya pada kesempatan ini akan membawakan satu topik yang sangat berhubungan dengan masa-masa sekarang ini untuk memasukkan SPT. Seperti yang di pikiran ada beberapa YouTubers mungkin yang berpikir atau para penonton di sini yang berpikir, apakah saya perlu menggunakan konsultan pajak untuk memasukkan SPT? Baiklah, kita akan coba bahas apakah Anda perlu konsultan pajak. Nah, pertama saya akan membahas bahwa Anda kemungkinan tidak perlu konsultan pajak sama sekali. Jika keadaan demikian Anda terpenuhi. Pertama, Anda memiliki latar belakang, sudah pernah kursus atau sudah pernah mengikuti tips-tips perpajakan dari orang yang sudah kompeten dan sudah mencoba. Nah, jika Anda termasuk orang yang demikian, menurut saya dengan penghasilan yang mungkin tidak terlalu ruwet atau complicated, Anda bisa melaporkan pajak sendiri. Terutama bagi pekerja di bidang pekerja yang mendapatkan pekerjaan dengan gaji dan pemberi kerjanya adalah satu pemberi kerja saja dari perusahaan, Anda kemungkinan tidak perlu mengingat seluruh kewajiban perpajakan dari Anda dari perusahaan biasanya sudah dipotong PPh 21 dan jumlah PPh 21 itu cukup untuk Anda melaporkan saja dan tidak ada pajak yang perlu bayar lagi. Nomor pertama. Kedua, jika Anda memiliki penghasilan tetapi penghasilan di luar daripada gaji hanya berupa penghasilan yang bersifat investasi yang tidak rumit ya, misalnya Anda bergerak di bidang menggunakan kelebihan tabungan Anda untuk ditaruh di bank dan menghasilkan bunga untuk deposito, atau di bidang yang misalnya menaruh uang saham, membeli saham, karena baik deposito maupun investasi di bidang saham ataupun reksadana umumnya telah dikenakan pajak yang final. Dan untuk mengisi, jika Anda memiliki penghasilan dari hasil investasi tersebut berupa bunga atau berupa keuntungan dari investasi ataupun bahkan kerugian, pajaknya sudah final dan Anda cukup memasukkan di lampiran 1770 Romawi 3 atau Romawi 4. Anda bisa cek sendiri di bagian mengenai penghasilan di situ. Anda cukup melaporkan di sana dan itu sudah selesai. Dan ingat, sebaiknya Anda memilih form 1770S. Dengan situ Anda bisa melaporkan dengan lebih leluasa penghasilan investasi Anda. Nah, selain dari itu, Anda mungkin memerlukan konsultan pajak jika hal-hal demikian terpenuhi. Pertama, Anda memiliki sumber income tidak hanya dari bekerja, tetapi mungkin dari pekerjaan bebas. Seperti contoh, Anda seorang content creator, seorang YouTuber, seorang mungkin influencer yang aktif sekali di Instagram dan sosial media lainnya. Menurut kami, pendapatan dari AdSense, pendapatan dari endorsement merupakan pendapatan yang cenderung tidak dipotong pajak atau sudah dipotong tetapi belum sepenuhnya dapat menjadi pajak final dan perlu diperhitungkan kembali di akhir pajak tahun. Dan untuk itu Anda perlu merekapnya, Anda perlu berhati-hati memperhatikan ada sumber-sumber penghasilan, dan Anda mungkin konsultasi hal-hal yang Anda tidak mengerti, terutama jika ada perubahan peraturan perpajakan. Untuk itu Anda mungkin perlu konsultasi dengan konsultan pajak. Jika Anda belum memiliki konsultan pajak, Anda bisa memilih konsultan pajak dari pajak yang sudah terdaftar resmi di Direktorat Jenderal Pajak. Nanti saya akan berikan linknya ya. Nah, hal ini saya juga akan membahas tentang ada persepsi keliru tentang konsultan pajak ya.
Ada 5 persepsi yang saya dapat dari dunia internet dan mungkin juga dari diskusi dengan klien, mengenai orang-orang yang mungkin mempunyai persepsi yang keliru. Konsultan pajak itu bekerja seperti apa sih? Apa persepsi masyarakat tentang profesi konsultan pajak? Satu, bahwa konsultan pajak itu pasti mahal. Ada kesan, kita setuju semua bahwa kesan bahwa konsultan pajak itu pasti mahal dan tarifnya pasti mungkin kita nggak sanggup bayar. Nah, pendapat itu tidak selalu salah karena mengenai demikian. Di Indonesia kurang lebih konsultan pajak yang sudah terdaftar resmi itu berjumlah antara 3.000 sampai 4.000 orang. Dan jumlah itu sudah cukup banyak. Dan kita melihat bahwa konsultan itu ada yang tergolong dari konsultan pajak papan atas, konsultan pajak menengah, dan mungkin konsultan pajak yang baru berpraktek di dunia konsultan pajak. Dan sekiranya sudah menjadi konsultan pajak resmi, umumnya jika Anda memerlukan konsultasi di bidang SPT pribadi, Anda bisa mencari konsultan pajak yang manapun, ya, dengan syarat tentu pertama Anda meminta dulu atau menanyakan berapa fee mereka, sehingga Anda tidak perlu kaget dengan penawaran fee dari mereka. Dan mengingat banyak pilihan konsultan, Anda bisa memilih dari beberapa konsultan membandingkan harga. Jadi tidak ada kasus Anda kaget dengan fee konsultan. Ya. Sama seperti dokter, profesi pengacara atau profesi tenaga ahli lain, ada berbagai macam tarif. Mungkin ada yang memang sudah papan atas, yang kondang, yang sudah sangat tinggi tarifnya, mungkin yang mengelola pajak-pajak konglomerat atau pajak-pajak orang asing, sehingga mungkin tarifnya sudah mahal. Ya, Anda bisa memilih untuk mencari konsultan pajak yang cukup mumpuni, untuk cukup berpengalaman, tidak terlalu junior, tetapi tahu dan bisa memberikan advies yang baik dan membantu Anda melakukan perpajakan Anda dengan akurat dan baik. Anda perlu yakin bahwa konsultan pajak telah memperoleh pendidikan yang memadai sebelum mereka memperoleh izin praktek. Ya. Kemudian kedua, ada anggapan keliru tentang konsultan pajak adalah jika semua perpajakan itu sekarang itu mudah. Kita ketahui, saya setuju bahwa banyak sekali tutorial untuk melakukan SPT. Namun Anda perlu tahu bahwa untuk beberapa jenis penghasilan yang mungkin untuk wajib pajak yang cukup kompleks penghasilannya, berbagai sumber income-nya dari berbagai sumber, mungkin mereka tidak memiliki kompetensi dan waktu untuk mengumpulkan data-data perpajakan mereka. Karena itu jasa konsultan pajak akan sangat bermanfaat buat mereka. Dan jika Anda termasuk orang yang demikian, Anda perlu mempertimbangkan untuk menggunakan konsultan pajak untuk memastikan kewajiban pajak Anda adalah berdasarkan kewajiban yang sudah paling update sesuai peraturan pajak tersebut. Dan selanjutnya adalah anggapan yang keliru dari masyarakat tentang konsultan pajak adalah begini, bahwa konsultan pajak itu sama aja dengan kantor pajak. Nah, itu mungkin ada sebagian di antara teman-teman atau para penonton di sini yang menganggap ya konsultan pajak sama aja. Ujung-ujungnya Anda diminta bayar pajak besar-besar. Dan itu adalah anggapan yang salah ya teman-teman. Mengapa? Karena konsultan pajak itu bukan pegawai negeri dan bukan sama sekali pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Konsultan pajak benar-benar hanya mengambil fee dari kliennya. Jadi jika Anda meng-hire konsultan pajak, mereka semata-mata mendapat fee dari Anda yang meng-hire mereka. Jadi tidak betul konsultan pajak mewakili kepentingan kantor pajak, tetapi mereka karena diberi izin oleh Direktorat Jenderal Pajak,
mereka akan mengusahakan seindah pandang mungkin dan seetis mungkin memberikan advies dan menghitung pajak Anda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pastikan bahwa konsultan pajak Anda adalah konsultan pajak resmi. Dan selanjutnya, anggapan yang keliru mengenai konsultan pajak adalah bahwa konsultan pajak itu belum tentu lebih baik atau bahkan tidak perlu konsultan pajak karena di kantor pajak sudah ada AR kita. AR kita tahu sama singkatan dari account representatif kantor pajak, yaitu orang yang dapat kita hubungi langsung dan berbicara langsung yang mengetahui dan menyimpan file-file pajak yang kita sudah lapor. Apakah AR selalu merupakan tempat kita bisa berkonsultasi? Jawabannya tidak selalu keliru ya anggapan ini. Karena kenapa? Karena AR memang bertugas untuk membantu semua wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik. Tetapi tentu berbeda. Anda pikirkan, account representatif adalah pegawai pajak. Konsultan pajak adalah orang yang tidak digaji oleh pemerintah. Mereka profesional, mereka mempunyai pengalaman, mereka dengan mati-matian mengurus izin. Sebelum mengurus izin, mereka juga harus menempuh pendidikan dan ujian dengan biaya yang tidak murah sampai mereka memperoleh kelulusan sebelum mereka mengajukan izin. Dan selama mengajukan izin juga harus menempuh pendidikan yang berkelanjutan karena peraturan pajak tidak pernah berhenti atau tidak pernah itu saja. Selalu ada berevolusi atau bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk itu dalam taraf tertentu saya bisa pastikan konsultan pajak memiliki value jauh lebih tinggi daripada yang bisa diberikan oleh seorang account representatif di kantor pajak. Jadi, jika Anda mempunyai masalah pajak yang menurut Anda cukup rumit atau secara teknis Anda tidak nyaman bicara dengan account representatif, kami sarankan Anda mencari konsultan pajak saja. Demikian tips dari saya dan masalah-masalah mengenai kekeliruan anggapan mengenai konsultan pajak. Dan anggapan yang kelima mengenai konsultan pajak yang keliru adalah ini. Anda punya persepsi dan kekhawatiran konsultan pajak nakal atau konsultan pajak abal-abal. Nah, banyak sekali berita-berita di koran kita lihat. Saya mencoba untuk mengecek di internet berita-berita yang cukup miring mengenai konsultan pajak ya. Seperti kalian lihat di sini, baru-baru ini ada berita mengenai suap miliaran dari pegawai negeri pajak sehingga menyebabkan Ibu Sri Mulyani sebagai direktur dari Menteri Keuangan yang berwenang mengenai masalah perpajakan menjadi sangat kecewa dan diduga bahwa wajib pajak yang melakukan suap ini juga dibantu oleh konsultan pajak. Nah, ini merupakan suatu berita yang cukup mengkhawatirkan dan membuat prihatin bagi kita sebagai sesama konsultan pajak. Padahal konsultan pajak yang demikian sudah merisikokan dirinya untuk dicabut izinnya karena telah melakukan hal yang di luar etika daripada seorang konsultan pajak yang harusnya menghindari hal-hal yang terjadi seperti demikian. Dan juga ada berita, kita lihat ada berita lama mengenai artis yang kapok menggunakan konsultan pajak ya. Nah, di sini dikatakan adalah artis Inul Daratista pernah mengalami nasib yang sama dengan Deddy Corbuzier, juga ditipu oleh konsultan pajak nakal. Nah, berita-berita seperti ini memang merupakan berita adalah
semata-mata karena oknum pajak yang tidak baik. Dan untuk itu saya mau memberi klarifikasi bahwa oknum seperti itu tidak mewakili profesi pajak yang benar. Dan menurut saya konsultan pajak yang abal-abal dan nakal ini biasanya adalah konsultan pajak yang tidak berizin atau memiliki izin yang mungkin sudah mati, atau merupakan oknum-oknum yang merasa berkualifikasi untuk memberikan konsultasi tapi sebetulnya adalah konsultan abal-abal. Karena itu hati-hati memilih konsultan pajak Anda. Dan untuk itu, untuk yang satu ini, saya akan memberikan tips-tips konsultan pajak, bagaimana memilih konsultan pajak yang baik dan handal. Anda mau menyimak ini? Saya akan memberikan tips ini di dalam video selanjutnya. Ya. Dan untuk saat ini saya cukupkan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan berguna. Jika Anda merasakan manfaatnya dan Anda rasa ada teman yang perlu mendengarkan tips-tips ini, silakan forward dan berbagi. Karena berbagi itu tidak perlu biaya. Anda perlu menggunakan jari Anda beberapa kali langkah. Anda sudah memberitahukan informasi ini ke teman Anda yang membutuhkan. Demikian sampai di sini. Silakan subscribe dan like dan berikan kami semangat untuk terus mengupload tips-tips yang lebih banyak lagi mengenai dunia perpajakan, bisnis, dan investasi. Salam sukses.